Berikutnya kita masuk kepada step yang ketujuh yaitu assessment. Nah, untuk assessment sendiri yang akan diukur adalah mengenai awareness management, ada maturity level, ada indikator performansi, dan penilaian kontrol objektif. Nah, kita masuk ke bagian pertama yaitu awareness management. Untuk awareness management itu sendiri, berdasarkan dokumen PO4, itu pertanyaan yang akan diajukan adalah terkait apakah proses IT penting untuk kesuksesan perusahaan, apakah terlihat jelas siapa yang pada akhirnya bertanggung jawab untuk hasil akhir, lalu apakah proses dijalankan dengan formal, kemudian apakah proses dijalankan dengan baik, apakah jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap proses, apakah proses memiliki arah dan tujuan yang jelas, apakah proses diukur, apakah proses diaudit, dan apakah teknologi yang digunakan memiliki kelemahan. Nah, berdasarkan asesmen yang telah kita lakukan, itu diperoleh nilai seperti berikut. Untuk yang nomor 1 nilainya 2, 3, 3, 4, 2, 2, 4, 5, 3. Nah, untuk kesimpulannya, dari hasil penilaian di atas itu dapat nilai rata-rata 2,8. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen secara umum sudah menyadari posisi dan pentingnya proses PO4 IT dalam perusahaan, namun belum banyak ditindaklanjuti. Usaha untuk menerapkannya masih sedikit. Nah, untuk maturity level. Untuk penilaian maturity level, yang dilakukan adalah yang pertama, yaitu adalah mengenai organisasi IT tidak dibentuk secara efektif agar fokus pada pencapaian tujuan bisnis. Nah, untuk pertanyaan how much do you agree, ini sesuai dengan legendnya. Di sini diperoleh jawaban adalah nomor yang berwarna ungu, yaitu completely. Itu kita kasih nilai 1. Lalu untuk statement compliance values-nya juga 1. Dan untuk maturity level compliance value-nya itu 1 ditambah 1 adalah 1. Nah, untuk pertanyaan berikutnya mengenai fungsi dan aktivitas IT bersifat reaktif dan diimplementasikan secara tidak konsisten. Itu juga jawabannya adalah completely, juga memperoleh nilai statement compliance values-nya 1. Lalu untuk IT hanya dilibatkan dalam tahap akhir proyek bisnis. Ini penilaiannya adalah quiet alert atau warna hijau muda, dan untuk statement compliance-nya itu 0,66. Lalu untuk ketiga, fungsi IT dinilai sebagai sebuah fungsi support tanpa sebuah perspektif organisasi keseluruhan. Ini juga diperoleh nilainya warna ungu completely, dan untuk statement compliance values-nya itu nilainya 1. Nah, untuk kelanjutannya yang nomor 4 yaitu peran dan tanggung jawab IT tidak diformalkan maupun dijelaskan. Ini juga diperoleh nilainya warna hijau muda dengan statement compliance-nya 0,66. Nah, untuk total level 1 itu diperoleh jumlahnya 3,32 dan ditambah dengan 4. Sehingga hasilnya dibagi dengan 4, karena ini ada 4 faktor yang dinilai, sehingga hasilnya memperoleh 0,83. Nah, untuk total level 2 yang akan diukur adalah mengenai fungsi IT diatur untuk merespon kebutuhan pelanggan dan hubungan penjual secara taktis, tetapi dengan cara yang tidak konsisten. Lalu ada mengenai kebutuhan untuk organisasi terstruktur dan manajemen penjualan dibicarakan, tapi keputusan masih bergantung pada pengetahuan dan keahlian individu-individu utama. Ini diperoleh untuk nilai statement compliance values-nya 0, masing-masing 0,66, dan terdapat teknik umum untuk mengatur hubungan penjual dan organisasi IT itu diperoleh nilai 0,33, sehingga total level 2 yaitu adalah 1,65, sehingga hasil akhirnya 1,65 dibagi 3 diperoleh nilai 0,55. Nah, untuk statement penilaian di tahap 3 yaitu menyangkut mengenai terdapat peranan dan tanggung jawab yang didefinisikan untuk organisasi IT dan pihak ketiga. Ini untuk statement compliance value-nya diperoleh 0,33. Lalu organisasi IT dikembangkan, didokumentasikan, dibicarakan, dan digabungkan dengan strategi IT. Lalu pertanyaan nomor 3-nya adalah lingkungan kontrol internal didefinisikan. Lalu statement keempat, terdapat formalisasi hubungan dengan pihak-pihak lain
termasuk steering committee, manajemen penjual, dan manajemen audit internal. Yang kelima adalah mengenai struktur IT, organisasi IT lengkap secara fungsional. Dan yang keenam terdapat definisi fungsi untuk dijalankan oleh personal IT dan definisi fungsi lain yang dijelaskan oleh user. Ini masing-masing diperoleh nilai 0,33. Nah, kelanjutannya, statement nomor 7, untuk total level 3 yaitu keahlian dan permintaan staffing IT yang esensial didefinisi dan dipenuhi. Kemudian terdapat definisi formal tentang hubungan dengan user dan pihak ketiga. Lalu definisi peran dan tanggung jawab didefinisi dan diimplementasikan. Totalnya, pada total level 3 ini terdapat 9 statement. Sehingga jika nilainya masing-masing statement itu memperoleh nilai 0,33, dijumlahkan mendapat nilai 2,97. Sehingga untuk maturity level compliance value-nya diperoleh 0,33. Nah, berikutnya masuk ke statement untuk total level 4, di mana statement yang pertama yaitu organisasi IT secara proaktif merespon perubahan dan memasukkan semua keperluan peranan ke dalam permintaan bisnis. Lalu ada mengenai tanggung jawab kepemilikan proses dan manajemen IT didefinisi dan diseimbangkan. Nah, ini diperoleh nilai 0,66 dan 0,33. Lalu, untuk statement nomor 3, yaitu praktik internal yang bagus telah digunakan dalam organisasi fungsi IT. Lalu yang keempat, ada manajemen IT memiliki keahlian yang sesuai untuk mendefinisi, mengimplementasi, dan memonitor hubungan dan organisasi yang terpilih. Itu diperoleh juga nilai 0 masing-masingnya 0,33. Statement nomor 5 adalah metrik yang dapat diukur untuk mendukung tujuan bisnis dan critical success factor yang mendefinisi user distandarkan. Lalu statement nomor 6-nya tersedia keahlian untuk mendukung pengembangan profesional dan staffing proyek. Ini nilainya 0,66. Lalu terdapat keseimbangan antara keahlian dan sumber secara internal dan keahlian dan sumber yang diperlukan untuk organisasi eksternal didefinisi dan dijalankan. Diperoleh juga nilai dari hasil assessment adalah 0,33. Lalu statement terakhir untuk total level 4, yang nomor 8 adalah struktur organisasi IT dengan tepat menggambarkan kebutuhan bisnis dengan memberikan pelayanan yang digabungkan dengan proses bisnis yang strategik daripada pelayanan yang digabungkan dengan teknologi yang terisolasi. Ini nilainya 0,33, sehingga total level 4 itu kita peroleh nilainya 3,3. Sehingga setelah dibagi 8, itu hasilnya mendapat 0,413. Nah, masuk ke total level 5, statement pertama adalah mengenai struktur organisasi IT bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri. Diperoleh nilai juga 0,33, kemudian digunakan praktik industri yang bagus, ini mendapat nilai 0,66 hasil asesmennya, dan terdapat penggunaan teknologi yang ekstensif untuk membantu dalam memonitor performa proses dan organisasi IT. Ini juga nilainya 0,33. Nah, untuk statement nomor 4, itu teknologi dikontrol untuk mendukung kompleksitas dan distribusi geografis organisasi. Dan statement terakhir dari total level 5 adalah terdapat proses peningkatan yang terus-menerus secara tepat. Diperoleh nilai 0,66 untuk masing-masingnya, sehingga total nilai untuk total level 5 itu adalah 2,64 yang dibagi 5, sehingga diperoleh rata-ratanya 0,528. Nah, untuk hasil penilaian total maturity level saat ini adalah level dari 0 sampai dengan 5, ini nilai yang telah tadi diperoleh. Totalnya mendapatkan nilai 3,651. Dan nilai setelah dinormalisasikan, yaitu B sama dengan A per sum jumlah nilai ini untuk masing-masingnya, sehingga diperoleh nilai 1. Nah, untuk kontribusi level kali B, itu yang 1 kali 0,27 itu dapat nilai 0, sehingga nanti hasil akhirnya memperoleh 1,99. Nah, maturity level ini untuk proses dihitung dengan mengkombinasikan nilai yang telah dinormalisasi untuk setiap level maturity. Nah, jika hasilnya berada pada antara dua level, yang dipilih itu adalah level terendah. Nah, untuk proses maturity level IT proses P04 ini diperoleh nilai 1.
seperti itu. Ini sumbernya diperoleh dari Information System Control Journal volume 3 yang ada pada ISACA.org tahun 2003 dan menggunakan tool maturity level. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai penilaian performansi PO4 COVID 4.1, di mana untuk IT goals-nya sendiri yang diperoleh itu adalah tujuannya respon terhadap pengaturan kebutuhan sejalan dengan arah dan direksi, lalu respon terhadap kebutuhan bisnis yang sejalan dengan strategi bisnis dan membuat ketangkasan IT. Untuk proses goalnya adalah membangun struktur dan pola hubungan organisasi IT yang fleksibel dan responsif, lalu pemilik peran tanggung jawab semua proses IT dan pola hubungan stakeholder telah terdefinisi dengan jelas. Kemudian untuk activity goals-nya, itu menentukan framework proses IT, ada untuk membangun struktur dan badan organisasi yang tepat. Hasil penilaiannya. Nah, untuk matriksnya ini, itu setelah kita lakukan asesmen, terdapat nilainya belum ada survei kepuasan stakeholder. Dan selama 5 tahun terakhir, proses IT sudah 18 kali terhenti, tapi hanya menyebabkan gangguan pada proses bisnis. Dan untuk proses bisnis yang seharusnya didukung oleh IT berdasar pada strategik permasalahan telah tercukupi. Nah, untuk hasil dari proses goalnya sendiri, yaitu terdapat tumpang tindih tanggung jawab pada pembagian peran IT. Dan ada beberapa fungsi IT yang belum terlaksana seperti perencanaan karena tanggung jawab menumpuk pada beberapa orang. Seperti itu misalkan hasilnya, dan untuk activity goals-nya sendiri, yaitu belum ada peran IT yang terdokumentasi dan pertemuan untuk membahas strategi dan arah IT belum menjadi rutinitas dan atau hanya dilakukan ketika dibutuhkan. Nah, ini nanti juga akan menggerakkan proses goals, dan yang hasil penilaian ini juga nanti akan menggerakkan IT goals. Nah, untuk penilaian terakhir itu penilaian control objective. Nah, untuk plan and organize atau dokumen PO, untuk prosesnya, PO itu mendefine the IT process, organization, and relationship. Yaitu ini melihat relevansinya, ini melihat status kepatuhannya, dan ini keterangannya. Nah, untuk PO 4.1 yang membahas mengenai IT Process Framework, itu untuk relevansinya ditemukan sangat relevan, dan status kepatuhannya solusi terimplementasi. Untuk dokumen PO 4.3 mengenai IT Steering Committee itu juga relevan, dan statusnya manajemen telah waspada. Untuk PO 4.6 atau Roles and Responsibilities itu juga relevan untuk solusi terimplementasi. Dan untuk Responsibility for Risk, Security, and Compliance ditemukan juga hasil asesmennya sudah relevan sekali, dan untuk kepatuhannya juga solusinya sudah terimplementasi. Nah, untuk PO 4.9 di mana Data and System Ownership juga sudah relevan, dan untuk solusinya juga sudah terimplementasi tetapi belum didesain secara eksplisit. Nah, untuk tools-nya ini menggunakan Control Objective Assessment. Penjelasannya, itu ada relevansi, tidak relevan, sedikit relevan, relevan sekali, kritis, tercakup oleh objek lain. Ini adalah pilihan untuk opsi relevan, dan untuk status kepatuhannya sendiri itu ada manajemen tidak waspada, manajemen bertekad mematuhi, implementasi dimulai, implementasi sedang berlangsung, solusi terimplementasi, dan solusi digunakan terus-menerus.